Selamat sore, salam sejahtera, rahayu semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat Patmana semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, yang mungkin agak kurang sehat, mudah-mudahan bisa segera menjadi sehat kembali. Saya tahu ini COVID lagi menggila di mana-mana, tapi mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dan pelajarannya dari situasi pandemi ini. Sore ini terima kasih telah hadir kembali di Ruang Patmana. Kita akan melakukan praktek mengurai kecemasan yang minggu lalu Pak Hans sudah membawakan teorinya. Nanti saya dan Sabrina akan memandu beberapa praktek yang mungkin bisa nanti setelah ini bisa diterapkan di rumah, karena praktek ini memang tidak bisa langsung dirasakan, memang perlu dilatih lagi di rumah. Untuk minggu depan kami memiliki narasumber Gus Chandra, seorang sufi, seorang sastrawan, pengasuh ruang humor sufi. Gus Chan ini kalau teman-teman yang sudah tahu itu sangat menarik kalau membawakan cerita-ceritanya yang begitu mengalir saja. Oke. Sebelumnya, seperti biasa kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan duduk tegap sempurna dengan mic tertutup. Silahkan, Rini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Sebelum kita memasuki acara praktek, mungkin Rini akan share dulu beberapa tata tertib dan juga susunan acaranya. Nanti praktek kita akan sekitar 1 sampai 1,5 jam, termasuk tanya jawabnya. Dan di akhir nanti kalau memang masih ada waktu, akan ada meditasi penutup. Kalau memang tidak, kita akan langsung tutup saja dengan tanya jawab. Lalu untuk tata tertibnya seperti biasa, mohon namanya di Zoom-nya sesuai dengan nama yang di pendaftaran. Mic-nya ditutup sementara, kecuali nanti memang kalau kami ada pertanyaan atau mau diskusi boleh dibuka. Tentunya saya berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini berpakaian yang sopan. Video boleh dibuka supaya kami nggak merasa sendiri gitu, kayak bicara sama layar aja. Q&A, karena ini praktek, Q&A bisa di akhir sesi ataupun pada saat nanti kami memberikan memberikan waktu.
Bisa dengan diketik di chat ataupun langsung dengan raise hand, nanti saya atau Sabrina akan memanggil satu-satu untuk bertanya. Untuk ada profilnya. Oke. Saya mungkin sebagian besar teman-teman Bapak Ibu sudah kenal, saya adalah filial coach dan Psychosoma and Transpersonal Analyst, Therapist and Coach, yang memang saya banyak tertarik dari dulu menekuni ilmu Human Being Development. Saat ini saya menjadi owner dan principal dari Gym Adamics Indonesia Bintaro, dan Patmana maupun Gym Adamics memang semuanya kami tujukan. Di Patmana saya ada partner Ibu Putri Timur. Halo Put. Kami berdua memang mempunyai misi untuk menyebarkan cara bagaimana untuk menyadari our true self atau diri sejati. Dan di lembaga yang lainnya mungkin saya lebih banyak berbicara tentang parenting. Kalau di Patmana ini lebih banyak menggali tentang jati diri, meskipun semuanya memang menuju ke human development itu. Ini salah satu partner saya, terapis Sabrina. Mungkin beberapa Bapak, Ibu, dan teman-teman juga sudah pernah mengenal. Sabrina menekuni bidang strategic management dan human capital management selama 13 tahun terakhir, meniti karir di industri manufaktur dan distribusi farmasi, dan juga di industri keuangan dan digital. Sabrina juga menekuni bidang kesehatan mental, bersama saya menjadi Psychosoma and Transpersonal Analyst dan Coach, dan juga Sabrina banyak menjadi facilitator dan business coach pada proyek-proyek yang berbasis inovasi. Oke, sekarang mari kita memulai sesi praktek kita. Seperti biasa, kita akan buka dengan pause atau saat slow, mungkin kalau bahasa Jawanya. Nanti Bapak Ibu teman-teman di sini boleh memperhatikan videonya yang nanti akan di-share oleh Rini, memperhatikan gambarnya, merasakan suaranya atau melodinya ataupun lagu yang dinyanyikan. Dengan rileks aja, kalau mau matanya tertutup silahkan, kalau mau hanya membuka dan duduk rileks silahkan juga. Boleh, Rin, tolong videonya. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but know what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Light will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. High up above or down below, when you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you're worth. Light will
you. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face, and tears stream down your face. I promise you I will learn from my mistakes. Tears stream down your face, lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Terima kasih. Untuk lebih meresapi dan memahami arti dari lagu tersebut, Sabrina akan membacakan lagunya dalam bahasa Indonesia, sementara saya akan memainkan videonya yang instrumental. Sebentar ya. Mohon maaf, ini tadi ada ini ya, saya hilang ya. Coba saya ulang lagi ya, mudah-mudahan sinyalnya bersahabat. Sebentar. Sebentar. Sebentar, saya harus buka ininya. Sudah kelihatan screen share-nya ya? Oke. Saat kau berusaha sebaik-baiknya, namun kau tak berhasil. Saat kau dapatkan yang kau inginkan,
namun bukan yang kau butuhkan. Saat kau merasa begitu lelah, namun tak bisa terlelap. Selalu terbayang masa lalu. Dan air mata mengalir di wajahmu saat kau kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Saat kau mencintai seseorang, namun sia-sia. Apa ada yang lebih buruk dari itu? Saat kau terlalu cinta dan tak bisa melepaskannya. Namun jika tak pernah mencoba, kau takkan pernah tahu betapa berharganya dirimu. Cahaya akan mengantarmu pulang dan menyulut belulangmu. Dan kau akan tiba pada kedamaian itu. Air mata mengalir di wajahmu saat kau kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Air mata mengalir di wajahmu dan wajahku. Lalu, akhirnya, kita akan tiba pada kedamaian itu. Baik, terima kasih Sabrina. Mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan ada sesuatu rasa di lagu tersebut ataupun lebih meresapi pada saat Sabrina tadi membacakan dalam bahasa Indonesianya. Oke, baik. Kita akan mulai sesi praktek. Saya akan serahkan waktu kepada Sabrina. Silakan, Sabrina. Thank you, Mbak Eka. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sesi pada sore hari ini adalah sesi praktek untuk mengurai kecemasan. Pada hari ini kita akan berlatih bagaimana teknik-teknik apa aja yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengurai kecemasan yang kita punya. Nah, sebelum kita mulai sesinya, mari kita berkenalan dulu dengan rasa cemas yang ada di dalam diri kita masing-masing. Saya akan share screen. Oke. Mari kita sama-sama lihat di screen. Kecemasan buat saya rasanya seperti gambar ini. Rasanya seperti suasana yang mendung, yang gelap, hujan deras, bahkan angin, sampai jarak pandangnya jadi terbatas. Saya nggak bisa lihat terlalu jauh, saya cuma bisa lihat pendek aja. Jarak pandangnya hanya pendek saja. Buat saya itu kecemasan. Namun secara umum, kecemasan itu terjadi dalam diri manusia, dalam diri kita, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menentu, sesuatu yang tidak pasti, dan sesuatu yang kita tidak pahami. Kecemasan itu juga muncul di saat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita terjadi.
pada umumnya dalam dua kondisi ini, kita akan dihinggapi rasa kecemasan. Kita akan mulai menyadari ada rasa cemas dalam diri kita. Kita coba gali lagi lebih lanjut mengenai kecemasan. Kalau saya melihat kecemasan adalah seperti gambar ini. Rasanya stuck. Stuck itu seperti terjebak di sebuah kondisi yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi kayak di gambar ini, di bawahnya ada sungai, dan jembatannya sepertinya juga nggak stabil. Tapi ya udah nggak bisa kemana-mana, cuman bisa ada di situ aja, stuck. Buat saya kecemasan rasanya seperti itu. Lalu, apa sih yang bisa dilakukan ketika kita mengalami stuck? Saya dapat gambar berikutnya. Gambar ini di saya rasanya lebih ringan ngelihatnya. Jadi yang ini kayaknya masih gelap, seperti terjebak di sebuah situasi. Namun gambar berikutnya ini rasanya seperti ada harapan, di mana dia mulai cari tahu, ini apa sih gitu. Oke, ini hujan. Dia mulai mau pegang hujannya. Dia mulai bergerak. Dia mulai move on. Dia nggak stuck di kondisi yang sebelumnya, tapi dia move on. Nah, berangkat dari sini, kita akan mencoba berlatih, kita akan coba praktek nih, bagaimana sih kita bisa move on, kita bisa bergerak dari kondisi stuck ke kondisi bergerak. Apa sih yang mesti digerakkan? Gitu. Yang digerakkan adalah perspektif kita, cara kita memandang. Kalau yang tadi, yang kondisi stuck, kita memandangnya sebagai kondisi yang gelap, kondisi yang terjebak. Namun pada kondisi bergerak, kita mulai do something, melakukan sesuatu, kita mulai mau geser-geser perspektif kita. Yang tadinya kita stuck nih, kalau lihat cuman di satu titik, seperti ini, tapi dengan kita bergerak, kita seperti menggerakkan kepala kita. Kita bisa melihat dari berbagai perspektif yang lain. Kita tidak stuck hanya pada satu pola pandang atau pola pikir. Nah, yang akan kita lakukan dalam menggerakkan perspektif kita ada dua hal. Kita melihat nih lingkaran-lingkaran merah di sini adalah kecemasan ya. Kita andaikan lingkaran merah yang teman-teman lihat di layar adalah kecemasan yang kita alami. Maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah zoom in. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah zoom out. Kita lihat lingkaran merah ini pada zoom in. Ketika kita melakukan zoom in itu kita melihat lebih dekat. Ketika kita melihat lebih dekat, maka kecemasan kita jadi lebih besar. Lebih besar dalam arti kita bisa melihat kecemasan kita dengan lebih jelas. Kita bisa melihat, oh seperti ini kecemasannya, dan bisa memahami kecemasan itu. Itu adalah zoom in. Poin kedua adalah zoom out. Ketika kita melakukan zoom out, maka kita bisa lihat bahwa kecemasan kita jadi terlihat lebih kecil. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa menggerakkan perspektif kita, kecemasannya jadi lebih besar dan kecemasannya jadi lebih kecil? Seperti apa itu dan bagaimana
praktek menggerakkan perspektif ini bisa membantu kita untuk melihat diri kita secara lebih jelas. Dan kita akhirnya tiba pada penerimaan dan kita tiba pada kedamaian seperti di lagu tadi. Nah, kita akan berlatih hari ini pertama dengan zoom in. Kita siapkan seolah-olah kita membawa kaca pembesar. Jadi kita benar-benar zoom in. Kita pengen tahu, kita ingin memahami seperti apa sih kecemasan yang saya alami ini. Tujuannya adalah untuk memahami. Jadi kita punya understanding yang lebih dalam mengenai kecemasan yang sedang kita alami. Dan latihan berikutnya adalah zoom out. Zoom out ini kita melihat dari helikopter view, di mana pada akhirnya kita bisa lihat bahwa kecemasan kita ternyata tidak sebesar itu juga. Oke. Berani nggak nih kita praktek pada sore hari ini? Yes, silahkan Mbak Eka. Kita latihan. Baik, terima kasih Sabrina. Sebelumnya saya mau ingatkan teman-teman udah pada pegang ininya, cerminnya sudah pada punya semua, atau mungkin kalau yang belum boleh diambil. Cermin tuh yang kaca jangan kamera handphone sip biasanya. Kalau saya perempuan tapi nggak punya cermin, jadi udah saya dapat cermin ini. Bagi yang laki-laki, Pak Rosid boleh pinjam istrinya cerminnya. Oke, tolong disiapkan cerminnya. Kertas dan alat tulisnya juga tolong disiapkan. Jadi nanti kita akan menggunakan alat tulis juga, kertas dan alat tulis. Tolong disiapkan juga. Oke, sudah siap, sudah ada cermin, sudah ada kertas, dan sudah ada alat tulis. Oke, kita akan praktek santai aja ya prakteknya. Jadi ini semakin kita rileks, semakin lebih rileks, kita akan semakin bisa masuk ke dalam praktek ini. Oke, kita yang praktek pertama ini kita akan melakukan latihan zoom in, masuk ke dalam diri kita masing-masing. Nanti cerminnya dipegangnya kira-kira seperti ini, jadi benar-benar kayak di depan muka begitu, supaya kelihatan mukanya, seluruh mukanya. Jadi seperti ini ya. Jadi jangan kejauhan atau cerminnya jauh di sana gitu, ada gitu. Sebisa mungkin muka kita bisa kelihatan full di dalam cermin itu, mau begini atau begini. Oke ya. Oke, nantinya akan ada 4 tahapan latihan di yang zoom in ya, di yang zoom in. Tahap ke-1 sampai ke-3 saya memang akan mengajukan pertanyaan yang berulang. Jadi dipahami aja, dijawab aja pertanyaannya. Memang pertanyaannya akan saya ulang-ulang. Tugas Bapak Ibu dan teman-teman di sini adalah melihat cermin sambil mendengar pertanyaan dari saya dan nanti menulis jawabannya di kertas yang sudah disiapkan. Baru nanti di tahap ke-4, cerminnya boleh ditaruh, tugasnya hanya mendengarkan pertanyaan dan mencatat jawabannya. Di awal setiap tahap, jadi tadi ada tahap 1 sampai 4, tahap 1 sampai 3 kita pakai cermin, tahap 4 kita tidak pakai cermin. Di awal setiap tahap, saya akan meminta Bapak Ibu dan teman-teman di sini untuk jeda sebentar dengan menutup mata dan menarik nafas panjang beberapa kali agar bisa lebih fokus dan lebih rileks. Oke, kita akan lanjutkan dengan prakteknya ya. Santai aja, ini yang penting hadir di sini, fokus di sini, nggak ada yang pikirannya kemana-mana gitu. Oke, tolong dipegang cerminnya seperti yang tadi saya contohkan. Jadi persis di depan muka dengan mukanya semua kelihatan di cermin. Oke, sekarang silakan tutup mata sejenak.
tarik napas dan buang napas panjang dan dalam beberapa kali sambil merasakan bahwa diri kita terhubung, semuanya terhubung, body, mind, and soul. Oke, sekarang silahkan buka matanya. Perhatikan cermin Anda dan tuliskan apa yang Anda lihat di cermin. Sambil memegang cermin, perhatikan di cermin apa yang Anda lihat di cermin. Perhatikan kembali cermin Anda dengan lebih seksama dan tuliskan lagi apa sih yang Anda lihat di cermin. Sekali lagi, perhatikan cermin Anda lebih dalam lagi dan tuliskan apa yang Anda lihat di cermin. Oke, kalau sudah, boleh tutup mata lagi sejenak. Tarik napas dan buang napas panjang beberapa kali. Sekarang silahkan buka mata. Perhatikan cermin Anda kembali. Dan tuliskan siapa yang Anda lihat. Perhatikan cermin Anda dan tuliskan siapa yang Anda lihat. Perhatikan terus cermin Anda. Dan tuliskan lagi, siapa lagi yang Anda lihat di cermin tersebut. Sekali lagi, perhatikan baik-baik cermin Anda. Masuk lebih dalam lagi ke cermin Anda. Dan tuliskan, siapa lagi yang Anda lihat di dalam cermin. Oke, itu tadi tahap 1 dan 2. Kita akan memasuki tahapan yang ketiga. Silahkan tutup mata dan tarik napas panjang dan dalam beberapa kali. Untuk lebih fokus lagi ke dalam diri. Kita sedang melakukan zooming in ke dalam diri kita. Oke, sekarang boleh dibuka matanya dan perhatikan cermin di depan Anda masing-masing. Fokuskan ke dalam diri Anda dan
Temukan serta tuliskan kecemasan yang ada di dalam diri Anda, yang Anda lihat di cermin. Perhatikan cermin Anda, temukan kecemasan Anda, dan tuliskan di kertas. Perhatikan kembali cermin Anda dengan lebih seksama. Tuliskan kecemasan apa yang Anda lihat di sana, di cermin Anda. Sekali lagi, perhatikan cermin Anda dengan lebih dalam lagi. Temukan kecemasan Anda dan tuliskan kecemasan apa yang Anda lihat di cermin itu. Oke, sekarang Anda boleh menyimpan atau meletakkan cermin Anda. Di tahapan keempat ini kita tidak akan memerlukan cermin. Boleh tutup mata lagi sejenak, tarik nafas panjang dan dalam beberapa kali. Masih untuk zooming in ke dalam diri kita masing-masing. Oke, boleh buka mata dan perhatikan perasaan Anda saat terhubung dengan kecemasan yang tadi Anda lihat atau Anda rasakan. Perasaan apa yang muncul dari dalam diri Anda? Silahkan tuliskan di kertas masing-masing. Pada saat Anda terhubung dengan kecemasan yang tadi Anda lihat, perasaan apa yang muncul? Kalau ada lebih dari satu feeling, satu perasaan, boleh dituliskan sebanyak mungkin. Lalu sekarang perhatikan sensasi badan Anda pada saat Anda terhubung dengan kecemasan tadi. Sensasi apa yang muncul di badan Anda? Dan di bagian mana sensasi itu muncul? Mungkin ada yang merasa lebih hangat, mungkin ada yang merasa seperti kesemutan. Apapun itu, perhatikan sensasi badan Anda dan di bagian mana sensasi itu muncul. Kalau ada di beberapa bagian badan, silahkan tuliskan saja. Kalau ada image atau gambar yang terlintas di benak Anda
pada saat Anda terhubung dengan kecemasan tadi, silahkan gambar, atau bagi yang tidak bisa menggambar boleh tuliskan seperti apa image atau gambar tersebut. Bagi yang tidak melihat image nggak apa-apa, coba perhatikan apakah ada memori masa lalu yang muncul, yang teringat. Hubungkan diri Anda dengan kecemasan tadi. Kalau memang ada image, silakan gambar atau tulis. Kalau ada memori yang muncul atau teringat lagi, silakan tulis memori tersebut. Saya harap meskipun di sini hanya beberapa yang buka kamera, buka video, mudah-mudahan yang tidak buka video tetap mengikuti praktek tadi ya, supaya bisa merasakan bagaimana rasanya zooming in ke dalam diri untuk mendekati kecemasan yang tadi dirasakan. Oke, baik. Ada yang mau sharing? Atau mungkin jangan ada ya. Boleh nggak sharing salah satu atau beberapa? Kami pengen tahu apa sih rasanya zooming in. Dan tentunya praktek ini tidak bisa dilakukan sekali ini langsung bisa masuk ya. Nanti mungkin ini kan ada rekamannya, bisa dipraktekkan lagi di rumah. Karena ini yang open video Mbak Anissa, apakah berkenan untuk sharing Mbak Anissa? Ya, sore Bu Eka. Sore. Sore teman-teman dari Patmana. Halo, saya Nisa. Sharing yang bagian mana nih Bu? Tadi prosesnya dari awal. Oh, dari awal. Ya. Itu gimana ngelihat cermin tuh apa rasanya gitu loh. Oke, ya dari start pertama banget nih yang aku lihat, oh muka aku lelah ya gitu. Oke. Yang pertama lelah kok kulitnya seperti tidak terawat gitu kan, kok nggak enak banget gitu ya dilihatnya. Kemudian tutup mata lagi, lihat ke kaca lagi, kemudian aku ternyata aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Karena aku melihat tiba-tiba aku senyum sendiri gitu kan. So, I feel much better gitu kan setelah kali kedua. Yang ketiga, kok aku melihat diriku ketika aku masih kecil gitu. Kenapa dia tersenyum dengan lebar gitu. Apa sampai warna bajunya aku inget, dia warna bajunya merah gitu kan. Terus mulai ke kecemasan, mulai ya, yang aku rasakan adalah aku cemas kayak akan kehilangan orang yang aku sayang misalnya gitu ya. Kemudian trust, mungkin aku takut kalau misalnya ada orang yang mempercayakan sesuatu kepada aku terus aku mengecewakan orang tersebut gitu. Jadi yang keluar ya perasaan takut ada, sedih ada. Kemudian benar ya, ada rasa kesemutan dari bahu ke tangan gitu ya. Terus kayaknya asam lambung naik deh kayaknya. Iya. Oh iya, dan gambar yang terakhir yang aku gambar, jadi kayak ada seorang ibu yang aku ingat jadi ibuku sebenarnya gitu. Ada seorang ibu dari belakang tapi lagi menggendong anak bayi gitu. Oke. Apa itu ya? Anissa tadi bisa menggambarkan? Bisa Ibu. Bisa menggambarkannya. Oke. Ya, kelihatan. Oke. Jadi ada ibu-ibu yang menggendong bayi ya? Iya, dari belakang. Gitu. Sekarang apa rasanya saat ini? Maksudnya setelah selesai tahapan-tahapan itu, apa yang dirasakan oleh Anda?
lebih lega ya kayaknya. Saya bisa mencurahkannya lewat tulisan, lewat gambar. Oke. Jadi lebih light dari sebelumnya. Lebih light ya. Tadi kalau di awal kalau yang saya dengar ada rasa takut juga ya. Gitu ya. Dan ada sensasi badan juga, kesemutan. Itu di bagian bahu sampai ke tangan ya? Iya, sampai ke. Oke. Terus ada memori muncul juga ya berarti ya waktu melihat itu waktu melihat cermin ya, waktu masih melihat cermin sudah melihat memori ya. Sudah maksudnya sudah muncul memori. Dan itu memori masa kecil seumur berapa? Itu kira-kira? SD kali ya, 6-7 tahun. Oh, dan tapi gambarannya jelas ya. Apa? Bajunya seperti apa? Iya, karena aku kayak punya fotonya. Oke. Somewhere. I don't know. Itu Anissa lagi main, lagi apa? Konteksnya apa tuh? Kayaknya lagi main sore-sore gitu ya. Terus aku difoto oleh ibuku dan itu kerekam jelas banget dan posenya pun aku kayaknya rada-rada masih ingat gitu lah. Oke. Ya, yang aku ingat tadi gitu. Iya. Baik. Oke. Terima kasih Anissa. Oke, ada yang mau sharing? Bagi yang nggak mau buka kamera nggak apa-apa, tapi tetap bisa sharing kok. Kalau memang belum bisa buka kamera. Ada yang mau sharing lagi? Pak Lupi ngikutin nggak ya Pak Lupi? Pak Lupi dan Melanie ini adalah teman saya di filial Play Coach nih. Ikut kok, Bu. Apakah berkenan untuk sharing Pak Lupi? Boleh. Oke. Gimana tuh waktu tahap pertama, waktu cermin itu dilihat, dipandang-pandang, gimana pengalamannya Pak Lupi? Pas pertama ngelihat itu, aku ngelihat dark spot aku banyak banget ya ternyata. Oke, so dark spot ya. Jadi kayak aku ngerasa kayak aku tua banget gitu. Cuman ngelihatnya sambil senyum sih, maksudnya it's okay gitu, maksudnya diterima aja gitu. Cuman waktu pas ibu bilang ada sensasi gitu, itu di bagian kepala belakang tuh langsung kayak panas, terus kayak ada yang ya kayak kesemutan gitu Bu, tapi lebih kalau kesemutan kan nggak panas ya, ini tuh lebih sensasi kesemutan tapi panas gitu. Oke. Di belakang ya, belakang kepala ya? Di kepala bagian belakang sampai ke tengah punggung. Dari kepala belakang sampai tengah punggung gitu. Terus terus ada lagi? Aku nggak ngelihat gambaran apa-apa, cuman ketika aku pejamin mata terus buka lagi tuh sensasinya lebih mirip kayak orang mau pingsan, tahu kan Bu? Kayak dari gelap ke terang, cuman maksudnya kayak mau jatuh gitu loh. Mungkin lebih ke ngingat saat-saat ada kayak semacam tekanan gitu, kayak balik ke tekanan itu lagi gitu, balik ke cemas itu lagi, takutnya kalau kejadian itu keulang lagi gitu. Kayaknya sih gitu sih Bu. Ya, balik ke ketakutan dan kecemasan tadi ya. Oke. Apa perbedaannya, yang pertanyaan pertama saya mengenai apa yang dilihat, dan yang kedua kan siapa yang dilihat. Apa perbedaannya di Pak Lupi itu? Pengalamannya seperti apa? Apa yang dilihat itu lebih aku waktu ibu nanya apa yang dilihat itu benar-benar lebih fokus ke bagian bawah mata ya, jadi dark spotnya itu tuh aku benar-benar fokus ke situ gitu loh. Tapi ketika ibu
ketika ibu bilang siapa itu aku lebih fokus ke matanya gitu, bahwa apa namanya, melihat si sosoknya itu yang jadi kayak mata ketemu mata gitu loh Bu. Terus apa namanya, refleksnya tuh jadi senyum, jadi ya it's okay gitu, kayak seolah-olah senyumnya itu matanya itu bilang it's okay, nggak apa-apa gitu. Itu sih Bu. Oke. Memori yang muncul atau image kan tadi memang nggak ada ya. Kalau memori yang muncul gimana? Lebih ke sesak nafas, terus sakit di pokoknya di tengah, bener-bener di tengah tuh yang sakit kayak ditekan kenceng banget, sama ya sensasi mau kayak mau pingsan gitu sih Bu. Oke. Sekarang apa perasaan Pak Lupi saat ini? Rasanya seperti apa saat ini? Kalau sekarang karena udah bisa diomongin jauh lebih baik sih, karena udah diceritain, jadi apa namanya, jadi udah nggak sesakit itu gitu. Kayak aku udah mulai bisa ngerasain tanganku agak dingin, terus kakiku juga agak dingin gitu sih. Udah lebih move on tadi ya. Kalau tadi dari presentationnya Sabrina kan, kalau awal kan stuck gitu, kayak nyangkut gitu kan. Oke, baik. Makasih Pak Lupi, makasih Mbak Anissa. Sama-sama, baik Kak. Ya. Di sini sebenarnya kami hanya ingin Bapak Ibu teman-teman di sini merasakan dan mengalami bahwa pengalaman setiap orang itu pasti berbeda-beda. Dan kalau ditanya mana sih yang lebih benar, nggak ada. Apapun yang dirasakan, apapun yang dialami, itu semua adalah memang perjalanan kehidupan masing-masing gitu. Ada yang mungkin bisa sampai image muncul, memori muncul, ada yang memang belum muncul, itu nggak apa-apa. Tapi saran kami dan kami harapkan ke depannya ini bisa dilatih lagi di rumah. Ada lagi nggak teman-teman yang mau sharing? Nggak buka kamera juga nggak apa-apa. Kalau memang masih ada, boleh satu lagi. Kalau memang masih malu-malu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman dan catatan masing-masing aja. Belum ada yang mau sharing lagi? Oh ya, silahkan. Wah, namanya sama saya nih. Ini Ibu Eka atau Mbak Eka nih. Silahkan, Mbak. Boleh langsung buka mic, Mbak Eka. Suaranya belum terdengar. Di unmute barangkali ya. Atau kepencet ini ya. Raise hand-nya bisa aja kepencet nih. Mungkin kepencet kali ya. Soalnya kadang-kadang raise hand itu bisa ya kepencet barangkali. Oke, kalau gitu, kalau belum ada yang mau sharing lagi, nggak apa-apa. Saya serahkan waktunya ke Sabrina. Silahkan. Suaranya nggak keluar ya? Suaranya nggak keluar. Boleh Mbak? Boleh di chat Mbak Eka, kalau ya boleh diketik di chat Mbak Eka Mustikasari. Jadi kita sambil baca. Nanti kita sambil baca. Nanti sama sama Kakak Eka juga. Tapi memang untuk Mbak Anissa dan Bapak Lupi, waktu merasakan proses tadi dan teman-teman yang lainnya juga ya, yang tadi juga belum sempat share, coba bisa ditanyakan ke dalam diri, apa sih understanding yang bergerak? Kan ini kan kayak perspektif ya. Tadi sebelumnya, sebelum kita latihan ini, ketika kita lihat di cermin gitu, kita punya pandangan gitu. Dan kayak tadi misalnya sharingnya Mbak Anissa gitu, pertama kali ngelihat di cermin, punya understanding-nya, oh oke, ngelihat kayaknya lelah gitu ya. Lalu melihat cermin untuk kedua kalinya, udah lain lagi gitu ya. Bahkan ketika melihat ke cermin, bertanya ke dalam diri untuk ketiga kalinya,
tiba-tiba bisa melihat diri sendiri yang masih kecil gitu. Jadi ini sebuah sharing buat kita semua, bagaimana ketika kita zooming in ke dalam gitu, maka ada banyak banget yang kita bisa lihat ya, Mbak Eka ya. Jadi banyak banget yang kita bisa lihat, banyak banget yang understanding baru yang bisa kita dapatkan. Nah, ini mungkin sambil Mbak Eka Mustika ngetik, kita bisa juga ngobrol, mungkin bisa di-sharing Mbak Anissa atau Mbak Palupi tadi understanding-nya. Jadi setelah menjawab, setelah tadi ada sensasi di tubuh, terus ada memori masa kecil, lalu understanding apa tuh yang muncul tentang kondisi yang sedang dialami, tentang kecemasan yang dirasakan tadi. Mungkin kalau boleh sharing. Ya, iya Sabrina ya. Kan ini kan moving perspektif ya, perspektif. Kita shifting our perspective dan understanding. Apa sih understanding yang bergerak nih gitu dari tadi Mbak Anissa dan Mbak Palupi? Oke, coba aku kali ya, yes. Mbak Sabrina. Mungkin kan karena tadi terakhirnya aku melihat ada yang memeluk, berarti mungkin it's gonna be just fine gitu. Everything will going to be fine. Seperti kamu waktu kamu masih kecil, kamu ada yang melindungi gitu. Jadi you will always be protected. Kayaknya sih gitu ya. Okay. Jadi ada rasa aman dan rasa nyaman ya ketika tiba pada memori dipeluk waktu masih kecil itu ya. Oke, ada understanding yang bergerak. Oke, thank you Mbak Anissa sharingnya. Mbak Palupi ada understanding apa Mbak tadi di latihan tadi? Lebih ke mungkin kejadian yang dulu, entah itu baik entah itu buruk, itu akan berlalu gitu loh. Jadi nggak perlu stuck di kejadian itu terus gitu. Oke. Karena udah terjadi ya udah nggak apa-apain aja gitu. Kayak gitu sih Mbak Sabrina. Oke, jadi setelah Mbak Palupi zooming in, tadi setelah dilihat lebih dalam lagi kecemasannya, maka Mbak Palupi bisa punya understanding bahwa ya ternyata nggak apa-apa gitu, itu udah lewat dan itu akan lewat gitu ya. Iya. Oke, thank you sharingnya. Yes, aku kembalikan ke Kakak Eka. Silakan, mungkin saya bacakan yang Mbak Eka Mustika Sari itu ya, biar yang lain. Pertama, melihat cermin, saya melihat wajah yang capek. Kali kedua, lihat mata yang sepertinya matanya bilang, tenang, tenang, it's gonna be okay. Sensasi terakhir yang muncul, dahi berdenyut kencang, kepala bagian belakang sakit sampai pundak, lalu ada bayangan seorang anak yang duduk memeluk kaki dengan muka tengadah, mata terpejam. Oh, jadi begini ya. Mukanya ya tengadah tapi matanya terpejam. Oke. Itu sharing tadi dari Mbak Eka. Terus sekarang rasanya bagaimana Mbak Eka? Boleh diketik juga kalau memang mic masih belum bersahabat. Nah, kalau saat ini diketik nih. Ya. Diketik, rasanya agak ringan. Oh, baik. Ya. Oke. Jadi berarti ada shifting juga ya Sabrina ya ini ya. Dan understanding-nya apa tuh Mbak Eka Mustika? Apa understanding-nya tuh? Pemaknaan dari pengalaman yang tadi dirasakan. Kira-kira pemaknaannya apa tuh? Sementara teman-teman yang lain boleh yang tadi belum sharing, boleh sharing juga tuh pengalaman zooming in tadi. Ada pergerakan perspektif seperti apa, ada understanding baru seperti apa yang muncul dari latihan zooming in tadi. Dan sekali lagi bagi mereka yang belum merasakan apa-apa juga itu adalah pengalaman. Jadi tidak merasakan pun itu adalah pengalaman. Jadi itu yang nanti bisa dicoba lagi.
Kadang ada sharing, oh saya nggak ngerasain apa-apa tuh. Nah, nggak ngerasain apa-apa tuh itu juga satu pengalaman tersendiri. Yang pasti juga ada maknanya di kemudian hari. Kalau memang kita bisa masuk lagi ke dalam diri, zooming in lagi dan bertanya lagi kepada diri kita sendiri. Yes. Dan jadi seperti sesuatu yang memang sudah jadi bagian dari keseharian kita ya. Jadi ketika kita mengalami kecemasan, maka kita bisa tahu bahwa oh oke, kecemasan ini saya lagi stuck nih gitu ya, lagi nyangkut nih emosi saya nih di emosi kecemasan, dan sebenarnya dengan saya geleng-gelengin kepala, dengan saya zooming in gitu ya, melihat ke perspektif yang lain, ada understanding baru yang akan muncul ya. Nah, kita sambil tunggu. Teman-teman yang lain juga boleh yang tadi sempat coba atau ada yang mau nambahin pengalamannya. Ini ada yang menambahkan. Oke, siapa nih? Baik. Tadi Mbak Eka itu bilang rasanya sih saya perlu mendengar diri saya sendiri dan bisa membuat diri lebih tenang karena ada image memeluk diri. Lalu ada sharing dari Mbak Melinda. Melinda, rasanya ini emosinya sedih atau cemas, tapi kemudian tahu-tahu bisa kembali baik-baik saja. Ya. Jika muncul lagi, seperti tahu bisa akan kembali baik-baik saja. Oke. Terima kasih Mbak Melinda untuk sharing. Oke, jadi kalau Mbak Eka Mustika itu dapat understanding baru di mana rasanya perlu lebih mendengar diri sendiri gitu ya. Gitu. Itu sebuah understanding, dan dari image yang muncul di mana dapat image sedang memeluk diri gitu, artinya ketika bisa lebih mendengarkan ke dalam diri, maka diri akan lebih tenang dalam situasi itu gitu ya. Nah, kalau Mbak Melinda mungkin kalau mau open mic juga boleh Mbak untuk sharing apa sih understanding-nya dari latihan tadi. Halo, selamat sore. Sore. Iya, jadi lebih ke kalau pas tadi saya melakukan itu sebenarnya emosinya itu bukan sesuatu yang baru muncul hari ini pada saat kita praktekkan, tapi sudah beberapa kali muncul. Tapi di saat melakukan ini jadi kayak reminder lagi, oh ya memori ini bisa atau emosinya bisa muncul lagi, tapi terus ada kayak momen di mana aku bilang, oh it's okay, it's going to be okay, jangan terlalu cemas, jangan khawatir perasaan itu akan selamanya ada. Gitu yang aku rasain sekarang. Ya. Jadi tepatnya kapan tuh waktu pas di latihan yang pas di bagian mana tuh? Apakah ketika merasakan sensasi tubuh atau apa muncul understanding itu di Mbak Melinda? Muncul 2 kali sih. Pas pertama yang pas ditanya siapa kita, itu muncul tuh ya aku yang kuat, yang will go through this, itu muncul. Terus yang kedua pas ditanya tentang kecemasan apa yang dirasakan, itu juga kelihatan bahwa I just need more time to accept the situation, tapi everything will be okay, jadi tenang aja. Gitu. Oke. Thank you Mbak Melinda untuk sharingnya. Thank you juga Mbak Eka Mustika. Oke. Kita tadi sudah berlatih zooming in ya sama Mbak Eka. Nah, sekarang kita akan kalau tadi waktu zooming in, teman-teman bisa merasakan bahwa teman-teman bisa melihat kecemasan itu secara lebih dekat gitu. Zooming in kan kita lihat lebih dekat, kita rasakan di badan, kita sambungkan dengan memori masa lalu, kita sambungkan dengan image apa yang muncul gitu. Saya tadi juga ikutan latihannya gitu, muncul juga di dalam diri saya sensasi tubuh, memori dan semuanya gitu. Jadi saya juga barusan dapat understanding lagi bahwa oh ya gitu, benar-benar merasakan
tenangnya itu sesuatu hal yang enak banget gitu. Shiftingnya, betapa sebuah latihan beberapa menit saja, sebuah proses praktek beberapa menit saja bisa membawa kita dari sebuah kesadaran kepada kesadaran yang baru, kepada kesadaran lainnya gitu ya. Nah, tadi kita namanya zooming in. Kita kayak misalnya nih benda kita lihat, kita benar-benar teliti gitu ya. Sekarang kita mau zooming out. Zooming out itu kayak handphone ya, kita zoom out gitu. Atau kalau teman-teman bisa bayangkan teman-teman berada dalam sebuah helikopter gitu. Ketika helikopternya itu semakin naik gitu ya, ketika helikopternya mulai terbang, maka teman-teman akan melihat bahwa yang di bawah itu jadi semakin kecil. Gitu. Jadi zooming out itu seperti kalau kita naik pesawat terbang deh gitu ya. Kita naik pesawat terbang, makin kita tinggi gitu, maka yang kita lihat di bawah akan semakin kecil. Itu adalah zooming out. Nah, sekarang kita akan berlatih bagaimana kita melihat kecemasan ini dengan kacamata zooming out. Nanti kita sharing lagi apa sih understanding yang kita dapatkan. Nah, untuk ini saya mengajak teman-teman untuk kita boleh tutup mata sejenak, boleh merasakan kecemasan dalam diri. Memang tadi teman-teman yang sudah ikutan berlatih untuk mengurai kecemasan secara zooming in, teman-teman sudah berada pada sebuah perspektif yang lain. Boleh dilanjutkan dari perspektif yang tadi, atau yang misalnya belum, masih stuck, boleh diingat kembali atau teman-teman kembali ke memori yang stuck itu, ke memori di mana emosi teman-teman stuck di sebuah emosi yang namanya kecemasan. Nah, teman-teman bisa rasakan. Lalu teman-teman bisa mendefinisikan yang teman-teman rasakan dalam satu kalimat. Dengan satu kalimat misalnya, saya saat ini merasa cemas karena titik-titik. Untuk saya misalnya, saya saat ini sedang cemas karena anak saya yang kecil masih positif COVID. Nah, teman-teman punya kalimatnya masing-masing. Bisa dituliskan, bisa juga diingat saja kalimatnya. Tapi boleh dituliskan di mana saya saat ini sedang merasa cemas karena titik-titik. Kalau dalam hal ini saya karena anak saya yang kecil masih positif COVID. Nah, lalu kita mau melakukan yang namanya zooming out. Zooming out itu kita bayangkan helikopter yang kita naiki itu dia bergerak naik 1 meter atau 5 meter gitu ya. 5 meter. Maka kita mulai naik nih, kita bertanya ke dalam diri. Dalam kasus saya tadi, saya cemas karena anak saya yang kecil masih positif COVID. Maka saya akan bertanya ke dalam diri saya, emangnya kenapa kalau anakmu masih positif COVID? Nah, teman-teman bisa tanyakan ke dalam diri, emangnya kenapa ya? Emangnya kenapa? Kalau titik-titik yang tadi teman-teman tulis sebagai kecemasan teman-teman.
Jadi sambil saya ulang, tadi kita kembali ke sebuah memori di mana kita merasakan kecemasan, dan memori tersebut kita buat jadi sebuah kalimat. Kalimatnya adalah, saya saat ini sedang merasa cemas, atau ya saya bisa tiba pada memori kecemasan, yaitu kecemasan terhadap sesuatu atau terhadap kondisi kesehatan saya yang rasanya semakin hari semakin menurun. Nah, itu bisa ditanyakan. Terus kenapa? Emangnya kenapa kalau kamu merasa kondisi kesehatanmu makin hari makin menurun? Nah, silahkan diisi. Emangnya kenapa? Titik-titiknya silahkan diisi. Karena titik-titik-titik-titik. Setelah ditulis, kita akan zooming out lagi ya. Kita zooming out lagi dari jawaban yang tadi teman-teman tuliskan atau teman-teman dapatkan jawabannya. Gitu. Yuk kita tanya lagi, kita zooming out lagi. Emangnya kenapa ya kalau itu terjadi? Dari jawaban yang tadi ya, dari jawaban yang terakhir, ditanyakan ke dalam diri. Emangnya kenapa kalau itu terjadi? Teman-teman akan menulis, ya kalau itu terjadi ya nantinya kan akan begini, gitu. Atau saya akan merasa begini, gitu. Teman-teman punya jawaban baru sekarang. Atau punya sebuah kalimat baru. Titik-titiknya sudah teman-teman isi. Nah, kita akan melakukan zooming out lagi. Kita naik lagi, sekarang udah ketinggian 15 meter nih helikopter kita. Kita naik lagi. Maka pada jawaban terakhir yang teman-teman tuliskan tadi, mari tanyakan ke dalam diri. Emangnya kenapa kalau ini terjadi? Maka teman-teman mempunyai sebuah jawaban yang baru yang menjadi jawaban dari dalam diri teman-teman. Ketika teman-teman melihat kondisi ini dari ketinggian helikopter, nih saat ini kita di 15 meter ya, gitu, dari permukaan tanah. Kita akan melakukan zooming out lagi, helikopter kita akan naik lagi 10 meter lagi, jadi sekarang kita di ketinggian 25 meter. Maka dari jawaban yang terakhir yang teman-teman isi tadi, mari tanyakan ke dalam diri, emangnya kenapa kalau itu terjadi? Teman-teman punya sebuah jawaban yang baru. Kita akan naik 20 meter ke atas lagi. Kita akan zooming out lagi. Kita ada di ketinggian 45 meter.
dari ground, dan dari jawaban yang terakhir tadi teman-teman tuliskan, teman-teman bisa tanyakan ke dalam diri. Emangnya kenapa ya kalau ini terjadi? Emangnya kenapa? Saat ini mungkin ada dari teman-teman yang merasa, aduh kok jawaban saya berputar-putar, gitu. Atau mungkin ada perasaan-perasaan lainnya, gitu. Namun, mari kita sama-sama rasakan perbedaan rasa pada setiap jawaban. Dari ketinggian 5 meter, 10 meter, 25 meter, dan 45 meter, jawaban kita, perspektif kita akan berbeda. Baik, kita akan zooming out lagi. Kita akan zooming out lagi dari jawaban yang terakhir tadi. Kita nih zooming out yang terakhir kali ya. Kita akan zooming out, kita akan naik langsung ke ketinggian 70 meter. Dan mari tanyakan ke dalam diri. Emang kenapa? Kalau jawaban yang terakhir saya tulis ini terjadi dalam diri saya. Emangnya kenapa? Oke, barusan kita sudah berlatih melihat kecemasan dengan cara zooming out. Kita tanya, emang kenapa? Dan kita bertanya lagi ke dalam diri, emang kenapa? Dan seterusnya. Mari sekarang kita boleh share, teman-teman bisa sharing pengalamannya barusan. Melihat kecemasan, apa yang dirasakan dan apa understanding yang muncul dalam diri teman-teman setelah melakukan exercise zooming out barusan. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Tadi Mbak Palupi harus keluar lebih cepat. Ini Mbak Anissa ini Cica bukan sih? Bukan ya? Iya, bukan Kak. Lama-lama saya lihat kayaknya mukanya kenal. Kayak saya biasanya panggil Cica, Ya, kayak tadi panggilan kecil dan panggilan teman-teman. Oke, thank you udah gabung. Cica mungkin mau sharing, Cica. Tadi yang kedua gimana, Cica? Yang kedua ya, tetap yang kecemasan saya memang perasaan takut kehilangan ya. Kehilangannya bisa kehilangan secara fisik maupun momen gitu ya. Karena apa? Karena saya lagi nggak bisa bagi waktu nih gitu. Waktu saya banyak tersita di mungkin pekerjaan ya, walaupun orang-orang tersayang saya ada di rumah, tapi kadang-kadang karena kerjaannya kalau lagi tight banget jadi agak tidak terperhatikan gitu ya. Terus emangnya kenapa ya, kalau misalnya terjadi sesuatu terutama pada orang tua gitu kan, pasti kita sedih, menyesal, terpukul gitu. Nah, naik lagi, kita lihat, kita zoom out lagi, tetap akan sedih, ada penyesalan, tapi terpukulnya mungkin tidak segitunya gitu ya. Kemudian kita naik lagi, tinggal sedihnya saja. Naik lagi,
ya udah emang udah takdirnya kayaknya gitu ya. Nah, terus apa sih yang terakhir kali yang dirasain? Ya setelah ya sudah tidak apa-apa, pasrah, ya itu aja, memang sudah takdirnya ya, hasilnya ya nggak apa-apa, ya tidak apa-apa gitu. Akhir dari di ketinggian yang sangat tinggi itu ya mungkin ya sudah gitu, sudah pasrahnya segitunya gitu lah. It's okay gitu. Oh iya, tadi aku kan bilang ya, ini kepotong sebentar, maaf Ibu dan Mbak Sabrina. Aku menemukan foto yang aku tadi lihat loh di dalam. Oh iya. Exact thing that yang aku lihat tadi gitu. Persis ini dia fotonya, gambaran yang aku lihat. She looks happy. Yes, Cute. really happy. Thank you Bu Eka, Mbak Sabrina. Thank you Cica. Thank you Mbak Cica untuk sharingnya. Jadi tadi Mbak Cica bisa tiba pada sebuah understanding di mana ya nggak apa-apa gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Oke. Thank you. Nah, teman-teman yang lain boleh di-sharing. Tadi mungkin Mas Rosid itu namanya. Mas Rosid. Mas Rosid tadi latihan yang kedua ini zooming out. Gimana tuh? Apa yang didapatkan? Silahkan. Terima kasih. Actually, saya masih belum dapat sensasinya ya. Apakah saya yang terlalu bebal atau gimana, saya nggak tahu. Cuman gue pakai bahasa Eka nih, bebal nih. Tapi I'm trying too hard. Nanti di sini mungkin akan saya coba untuk find out di YouTube atau di mana literatur lain untuk mempertajam zoom in sama zoom out. Tapi pada dasarnya ya zoom in itu untuk mencari tahu apa masalah yang kita punya kan. Kalau saya lihat ya, kalau yang saya tangkap dan zoom out itu adalah untuk membuat lebih rileks, apa namanya ya? Ya kayak gitulah. Okay. Cuman to be honest, I cannot get the sensation at all. Yes. Jadi tadi understanding-nya Mas Rosid tuh zooming in itu untuk bisa melihat secara lebih dekat gitu ya Mas ya? Iya, mungkin ya. Boleh Oke. Berarti so far apa sih waktu yang latihan zooming in ya? Itu understanding yang Mas Rosid dapat seperti apa tuh Mas dalam hal kecemasan dan shifting the perspektifnya? Itu dia, saya lagi mencari-cari lebih dalam lagi apa yang sebenarnya menjadi shifting saya, karena kalau saya hanya lihat secara global, it's not help gitu kan. It's not help, tidak menolong saya untuk menyelesaikan ini gitu kan ya. Yes. Oke. Jadi saya harus benar-benar fokus apa sih nih simpulnya itu di mana gitu loh. Yes. Simpulnya di mana, terus pada saat saya zoom out itu gimana cara ngelepasin simpulnya gitu kan. Ya nggak? Atau salah? Oke. Nah, jadi yang jadi poin utamanya itu biasanya adalah kita kembali pada memori di mana kita merasa cemas. Nah, itu yang menjadi titik awalnya, titik berangkatnya untuk latihan ini. Jadi kalau Mas Rosid bisa sambil Mas Rosid bayangkan kondisi di mana Mas Rosid merasakan kecemasan. Apakah bisa merecall ke memori itu, Mas, gitu, atau ke feeling itu, atau ke emosi itu, emosi kecemasan? Nah, itu dia yang saya belum bisa dapat ya. Oke, ya. Jadi biasanya itu yang jadi titik berangkat. Karena ketika kita bisa tiba di titik berangkatnya, maka kita
bisa memulai perjalanannya nih untuk masuk ke dalam diri maupun untuk zooming out-nya gitu. Kita tanya emang kenapa gitu. Jadi temukan dulu emosinya di dalam diri dan dirasakan dulu emosinya gitu. Dan memang untuk merasakan emosinya itu tidak semudah itu juga gitu. Jadi memang yang Mas Roshid rasakan saat ini bahwa iya saya nggak ngerasain apa-apa gitu. Ya itu terjadi gitu. Karena diri kita punya mekanisme pertahanan diri yang pinter banget gitu. Yang kuat banget, yang bagus banget. Gitu. That is the point. Yes. Berarti mesti ikut bulan depan. Yes. Bulan depan itu sesinya untuk bagaimana kita bisa meruntuhkan ya. Apa sih judulnya? Mungkin kalau memahami mekanisme pertahanan diri. Yes. Mungkin gini ya. Untuk saya butuh private coach daripada seperti ini. Saya tidak bisa konsentrasi dan saya tidak bisa, I cannot express myself too much gitu kan. Ya, yes. Jadi banyak hal yang di bawah sadar saya protect. Iya. Iya kan? Iya. Ya, nggak apa-apa juga Mas Roshid. You know my number. You are too busy for me actually. No, I'm not anymore. Yeah. Thank you sharingnya Mas Roshid. Sama-sama Mbak Sabrina, Mbak Eka. Yes. Yeah. Teman-teman yang lain silahkan yang tadi sudah ikutan latihan zooming out. Tadi sampai di mana? Atau yes. Mbak Eka nih. Mbak Eka boleh. Mau buka mic tapi belum kedengeran lagi suaranya. Belum kedengeran. Boleh sambil ketik juga Mbak Eka. Praktek zooming. Oke, kalau Arnold ada nggak ya? Arnold, are you there? Profilnya ada, cuman nggak tahu kalau bisa mengikuti. Kalau lagi available, buka mic. Bisa sharing juga tuh pengalamannya zooming. Iya, mereka mic-nya masih masalah. Ya tadi udah kelihatan unmute tapi belum kedengeran. Nggak apa-apa, Mbak Eka boleh ketik. Diketik aja. Oke, tadi yang belum sempat sharing ada Mbak Endang, ada Mbak Lina, ada Mbak Erna, ada Mbak Melani Aprianti. Gimana atau boleh Mbak Rini atau Mbak Putri juga boleh. Ya, saya mau sharing boleh. Ya, silakan. Tidak usah ya. Kebetulan saya itu sakit, jadi zoom out saya itu saya sakit autoimun, saya sudah sembuh dari tahun 2009, jadi sampai sekarang ya udah cukup lama dan sembuh. Tapi 2 minggu yang lalu saya sempat kambuh. Kambuhnya itu, tapi badan saya satu badan tuh gatal semuanya, nggak tahu kenapa. Saya juga nggak ngerti karena makanan apa semuanya sudah saya protek lah gitu. Jadi sumat yang saya rasain tadi itu, saya sangat takut penyakit saya kambuh kembali seperti dulu yang sakit parah sekali, saya nggak bisa jalan sampai itu, dan saya merasakan kesedihan yang sangat dalam. Tapi pada saat zoom out saya, ternyata saya menyadari saya sebenarnya takut mati, takut meninggalkan orang-orang yang saya sayangi gitu. Tapi pada yang tahap ke-5 ada seperti semakin tinggi, dia bilang ya semua orang harus meninggal. Ya jadi ya nggak apa-apa juga kan gitu. Kamu siapkan sekarang apa yang kamu bisa, ya seperti yang berguna buat saya gitu dan semuanya. Itu aja sih
Jadi ya meninggal ya suatu proses yang biasa. Jadi saya nggak perlu takutin. Saya juga dia bilang ya sakit itu kan akan datang dan pergi. Terima kasih Bu Eka. Ya, makasih Bu Lina untuk sharingnya. Saya bisa turut merasakan ketakutan yang tadi dialami ya gitu. Di awal-awal tadi waktu Bu Lina sharing gitu bahwa ada rasa takut yang mendalam, itu dari suaranya saya bisa merasakan ada getaran dan ada rasa takut yang begitu hebat ya gitu. Tapi mendengar tadi ketika zooming out dan setelah menjawab beberapa pertanyaan, maka Bu Lina juga bisa shifting perspektif pada suatu titik di mana perasaan takut banget tadi itu bisa lalu shifting atau berubah gitu. Menjadi ya nggak apa-apa. Semua orang juga mati gitu ya. Maksudnya itu sebuah pergeseran perspektif yang sangat terasa karena rasa takutnya itu tuh tadi hebat sekali gitu. Dan dengan rasa takut yang hebat seperti itu bisa tiba di sebuah understanding bahwa ya itu akan dialami oleh semua orang gitu. Ya itu sebuah lompatan ya gitu. Dan jadi zooming out, Ibu Lina sudah bisa melihat bahwa kecemasan itu jadi lebih kecil pada ketinggian yang lebih tinggi, dia jadi makin kecil si kecemasannya. Betul. Thank you for sharing, Thank you. Bu Lina. Ya, Yes. mungkin kalau bisa saya tambahkan, Bu Lina, juga saya terima kasih sekali Bu Lina sudah sharing ya, karena tadi saya juga bisa merasakan betapa waktu Bu Lina bilang di awalnya takut karena sakit itu, kebetulan saya mata kiri saya juga kan masih sakit ya, karena habis operasi katarak dan sudah 2 minggu belum sembuh-sembuh, jadi tadi yang saya rasakan langsung kepala dan sampai yang ke kiri, sampai mata saya itu yang kerasa energi takutnya, karena terus terang memang saya juga jadi takut kan, ini mata akan balik lagi enggak gitu ya. Sementara orang kan bilang katanya sebentar. But anyway, keterbukaannya Bu Lina dan pengakuannya Bu Lina, saya yakin itu menjadi satu tadi ya lompatan untuk jalan kesembuhannya Bu Lina sendiri. Gitu. Ya, terima kasih Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Lina. Saya rasakan juga tadi sekitar mata dan hidung yang ngilu dan waktu zoom in gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Bu Lina. Udah sharing pengalamannya ke kami semua. Terima kasih. Ya, thank you. Nah, di sini Mbak Eka Mustikasari yang dialami waktu proses zoom out adalah rasa takut gagal ya, gitu. Rasa takut gagal, dan ketika gagal maka takut hidupnya akan stuck. Nah, Mbak Eka bisa sharing ketika zooming out, semakin tinggi kita zooming out, apa understanding yang Mbak Eka dapatkan dari proses zooming out ya Mbak Eka? Sambil diketik di chat, sambil kita bisa dengarkan share dari teman-teman yang lain. Yang tadi sempat ikutan juga, ada understanding apa dan seperti apa pengalamannya? Karena setiap orang pengalamannya berbeda dan juga akan memberikan sensasi yang berbeda kepada teman-teman yang lain. Yes. Ya. Dan ketika kita sharing dalam grup seperti ini, maka pengalaman kita ini nyambung sebenarnya dengan pengalaman teman-teman yang lain yang ada di dalam ruangan Zoom ini. Gitu. Jadi memang
memang sesuatu yang ada hubungannya. Dan juga biasanya efek healingnya juga berantai ya, Sabrina. Yes. Jadi kita bisa sambil mendengarkan sharingan teman-teman, kita bisa refleksi dan kita bisa ingat memori. Ada memori yang baru, ada understanding yang baru gitu yang ada dalam diri kita. Oke. Nah, Mbak Eka Mustikasari share masih stuck sampai saat ini. Sepertinya masih belum bisa sampai zoom out dari ketinggian tertinggi. Nah, Mbak Eka untuk dalam kondisi seperti ini, artinya ketinggiannya Mbak Eka bukan di 70 meter tadi. Lanjut, Mbak. Mungkin ada di ketinggian 700 meter. Jadi lanjut tanyakan lagi, emang kenapa? Emang kenapa? Di setiap jawabannya. Karena memang, dan nanti bisa disadari juga ketika kita mulai ngerasa nggak nyaman, gitu, menjawab pertanyaan emang kenapa itu, gitu. Nggak apa-apa, itu memang mekanisme pertahanan diri kita, gitu. Memang diri kita juga kompleks, gitu, juga banyak hal yang terjadi dalam diri kita, jadi that's okay. That's okay. Ini sesuatu yang kita pada hari ini kita mencoba melihat dari perspektif yang lain. Kita coba geser-geser perspektif kita. Kita melihat lebih luas dan kita melihat lebih jauh dengan zooming in, zooming out ini. Oke. Berarti Sabrina artinya Yes. setiap orang ada yang 70 meter, ada yang 100 meter, ada yang prosesnya mesti 700 lebih meter, terbangnya yes. lebih jauh lagi ya. Yes. Dan kita bisa terus bertanya sampai kita tiba pada satu titik di mana ya ada jawabannya gitu. Di mana kita merasakan ya udah emang nggak apa-apa. Nah, saya akan share ini. Nah, ini yang di dalam screen, teman-teman bisa lihat latihan yang tadi teman-teman lakukan, zooming in. Zooming in itu teman-teman melihat ke cermin. Jadi melihat ke dalam lebih dekat lagi dan zooming out. Zooming out ini teman-teman tanya, emangnya kenapa? Emangnya kenapa? Emangnya kenapa? Nah, pada titik ini teman-teman sudah memiliki understanding-nya masing-masing. Nah, untuk zooming in, tadi yang teman-teman sharing, teman-teman jadi lebih paham. Teman-teman jadi punya understanding yang baru. Si kecemasannya itu jadi lebih besar, dalam arti teman-teman jadi ngerti gitu. Yang tadinya si kecemasannya itu nyelip-nyelip, nggak tahu ada di mana, tapi bisa berasa, cemasnya berasa, tapi kok kayaknya kita nggak bisa handle ya gitu. Kayak bola liar tuh si kecemasannya. Tapi ketika kita zooming in, kita bisa tangkap bola liar tadi, kita tangkap bolanya, kita pegang, kita pantengin, kita liatin tuh. Oh, ternyata begini, kita jadi lebih paham, kita zooming in. Nah, dan zooming out, pada saat zooming out, kecemasan kita itu semakin kita naik helikopternya, maka kecemasannya akan lebih kecil dibandingkan diri kita. Gitu. Dan pada satu titik kita jadi tahu bahwa kita nggak kenapa-kenapa kok. Nah, ini adalah exercise yang teman-teman sudah lakukan pada sore hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, teman-teman bisa bisa merasakan ada pergeseran perspektifnya dari perspektif sebelumnya ke perspektif yang baru.
Untuk teman-teman yang belum bisa merasakan atau yang sudah bisa merasakan tapi rasanya masih stuck ya gitu. Lanjutin aja. Artinya sedikit lagi itu teman-teman lanjutin perjalanannya, tanyakan lagi ke dalam diri. Nah, untuk Mas Rosyid nanti bisa WhatsApp ke Mbak Eka ya. Oke. Thank you. Terima kasih Sabrina. Apakah ada pertanyaan? Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan. Satu atau dua pertanyaan. Oh iya boleh silahkan. Mungkin ini mewakili pertanyaan teman-teman untuk secara umum. Zoom out itu dengan rasionalisasi bedanya di mana? Karena kan begitu kita melihat persoalannya lebih luas, kan kita jadi paham dan kita seakan-akan rasionalisasi bahwa nggak apa-apa. Emang misalnya tentang pandemi ini, gitu ya. Kita tahu nih sekeliling pada saat awal pandemi sekeliling kita cemas, gitu kan. Terus kita rasionalisasinya dengan bilang bahwa yang ngalamin ini adalah seluruh dunia. Jadi ada rasionalisasi kan di sana bahwa kita memang cemas, tapi yang mengalami ini adalah seluruh dunia. Jadi nggak kita sendiri yang cemas. Nah, untuk bisa paham bahwa kita lagi zoom out atau ini rasionalisasi di pikiran kita, itu gimana bedanya? Yes, jadi masing-masing akan tiba pada kesadarannya masing-masing. Ada yang tiba pada kesadaran yang baru dengan rasionalisasi. Misalnya, dia akan bilang, ya nggak apa-apa gitu. Toh belum tentu kejadian juga. Gitu. Misalnya ya, itu sebuah bentuk pergeseran versinya dia, gitu. Dimana pada saat ini pergeseran perspektif yang terjadi dalam dirinya, kalau pakai bahasa psikologi ya masih ada defense-nya tuh gitu. Dengan bilang ya nggak apa-apa, belum tentu kejadian juga gitu misalnya. Ya belum tentulah ini kejadian juga gitu. Itu sebuah bentuk rasionalisasi juga gitu. Yang itu kan baru pengandaian kan, emangnya kenapa gitu. Tapi sebenarnya ketika dalam perjalanan ini kita bisa tiba pada ya nggak apa-apa, karena kalaupun itu terjadi saya bisa menerima gitu. Itu rasanya udah lain lagi, itu sebuah kesadaran lagi gitu. Sebuah kesadaran yang lain lagi. Namun kita tiba di kesadaran manapun itu adalah perjalanannya kita masing-masing jadinya gitu. Kita hanya perlu ngeh atau sadar bahwa oh iya, ini sudah ada pergeseran, ada perspektif yang bergeser. Apakah kita naiknya helikopter, kita naiknya tiap 5 meter aja gitu, atau tiba-tiba dari ketinggian 45 meter dia langsung 100 meter gitu kan gitu. Jadi si kesadaran kita bisa tiba-tiba ditarik banget tuh, naik banget gitu. Kayak misalnya contohnya tadi ya, sharing yang Ibu Lina gitu. Dari kesadaran di sini ketarik banget, jadi ya nggak apa-apa gitu, semua orang ini gitu. Jadi kita bisa merasakan oh ya gitu. Nanti kita akan tiba di kesadaran yang berbeda-beda, level kesadaran yang berbeda-beda, dan that's fine gitu. Kita refleksi ke dalam diri aja, oh ya understanding-nya apa ya barusan. Dan kalau pertanyaannya bagaimana dengan rasionalisasi, yes, rasionalisasi akan jadi bagian dari proses ini, gitu. Sesuai dengan kesadarannya masing-masing. Gitu. Ada yang pakai rasionalisasi, ada yang langsung ketarik gitu. Dan nggak apa-apa juga. Thank you Mbak Putri untuk pertanyaannya. Di sini di chat box. Oke. Kesadaran yang saya dapatkan ya saya pasrah kepada Tuhan. Yes. Itu juga sebuah
sebuah kesadaran dan rasanya lebih ringan, rasanya ada pergeseran perspektif ya, dan ada pergeseran rasa dari yang tadinya berat jadi lebih ringan. Nah, tapi Mbak Erna nih, misalnya Mbak Erna kan kalau di sini kesadaran yang saya dapatkan adalah pasrah kepada Tuhan jadi lebih ringan. Gitu. Pasrah kepada Tuhan itu kita bisa zooming in pasrah kepada Tuhan itu apakah bentuk dari dalam diri kita adalah udah deh gue nggak mau lihat deh, bodo amat deh gitu, atau iya saya menerima kalau itu terjadi pada diri saya bisa bilang bahwa ya nggak apa-apa juga gitu, akan baik-baik aja saya gitu. Jadi itu bisa ditanyakan lagi ke dalam diri. Pasrahnya saya, pasrah yang tutup mata, pasrah yang ya udah saya berserah aja, saya apapun yang terjadi ya udah saya tutup mata, atau pasrah yang saya buka mata dan saya menerima iya nggak apa-apa kalau itu terjadi, saya tahu saya akan baik-baik aja. Ya itu dua hal itu sebuah perspektif juga gitu. Dan sesuatu yang kita bisa explore ke dalam diri kita. Di sini ada pertanyaan ya, berarti di kondisi saya, nih dari Mbak Eka Mustikasari, ada pertanyaan, berarti di kondisi saya, apakah proses zoom out-nya perlu dilanjutkan atau bagaimana? Oke. Nah, jadi Mbak Eka Mustika bisa ambil waktu nanti gitu, bisa kalau mau tulis boleh tulis, atau mau sambil kayak posisi meditasi juga nggak apa-apa gitu, tapi kalau ditanya perlu dilanjutkan apa enggak, kalau Mbak Eka mau melihat, mau mengalami shifting perspektif atau pergerakan perspektif, maka kita gerak lagi, kita naik lagi helikopternya. Dan naik lagi helikopternya itu dengan menanyakan lagi, kita bertanya lagi ke dalam diri, emangnya kenapa? Gitu. Kita gerak lagi untuk kita tiba pada sebuah kesadaran. Gitu. Thank you Mbak Eka Mustika untuk pertanyaannya. Mungkin saya tambahkan sedikit yang rasionalisasi ya, Put. Itu memang sebagian besar orang yang rasional atau logical biasanya memang perlu masuk ke rationalization untuk bisa masuk ke rasa, ke kesadaran yang sebenar-benarnya itu kan kesadaran kesatuan yang biasanya tuh rasa atau sensasi badannya lebih kerasa gitu loh. Getarannya atau seperti tadi misalnya waktu Bu Lina saya merasakan energinya. Nah, itu suatu kesadaran yang memang buat sebagian besar orang perlu melalui rasionalisasi. Apa sih sistematikanya gitu untuk orang-orang logik? Saya ngomong untuk diri saya sendiri karena saya juga belajar melalui logik tadi. Sebelum ini puas, kayaknya belum dapat tuh rasanya, belum dapat kesadarannya. Jadi buat teman-teman di sini juga yang masih perlu rasionalisasi, nggak apa-apa. Emang itu adalah tahapan proses aja sih. Gitu. Yes, thank you Mbak Eka for sharing. Oke, thank you Sabrina. Saya ada satu slide sebagai penutup, kecuali memang masih ada pertanyaan lagi. Saya hanya satu slide ini untuk mengingatkan. Oke. Sebentar. Ini saya kalau sebentar ya. Sorry, ini ada masalah sama screen saya sebentar. Seseorang tidak dapat menghilangkan kecemasan dengan membantahnya. Nah, itulah mudah-mudahan
Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini mendapatkan pengalamannya atau pemaknaannya atau understanding-nya dari praktek kita hari ini. Ini disampaikan oleh Paul Tillich, German American philosopher. Artinya tadi pengalaman, baik itu rasionalisasi ataupun benar-benar merasakan, itu adalah awal dari pengakuan kita terhadap bahwa kita memang merasakan kecemasan itu. Jadi memang kecemasan itu tidak bisa dihilangkan dengan kita bilang enggak kok kita nggak cemas. Memang kita perlu mengakui iya saya memang cemas. Oke. Itu saja sharing dari saya. Teman-teman, minggu depan ada Gus Chandra, itu lebih seru lagi. Kita bisa melihat bagaimana sih kecemasan buat seorang sufi, atau apakah seorang sufi masih mengalami kecemasan. Gus Chandra itu sangat mengalir ininya kalau bicara ya, jadi kita bisa banyak pertanyaan-pertanyaan bisa ajukan. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan bersama Gus Chandra, sama di hari yang sama dan di jam yang sama. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir di praktek sore ini dengan Padmana. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya, makasih. Terima kasih ya Eka, Sabrina. Makasih. Terima kasih. Mbak Erna, Mbak Melinda.